Desa Bendungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Desa ini berdiri pada tahun 1898. Nama Bendungan berasal semasa penjajahan Belanda, di mana di wilayah ini terdapat salah satu bendungan bernama Payengan. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM merupakan salah satu sektor industri yang dapat diandalkan sebagai indikator dalam perekonomian lokal maupun daerah. Bersama saya Sartika, mari kita lihat UMKM Kanaya yang merupakan UMKM andalan di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Sahabat ragam UMKM, saat ini saya sedang berada di industri kayu Kanaya. Dan saya sudah ditemani oleh pemilik industri kayu Kanaya ini untuk membantu saya mengenal lebih lengkap mengenai industri kayu Kanaya beserta proses setiap pembuatan dari produknya. Oke, mari. Halo sahabat ragam UMKM, ini nih industri kayu Kanaya. UMKM andalan di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Industri kayu Kanaya ini dikelola oleh seorang pengrajin kayu bernama Bapak Febri sejak bulan Juni tahun 2022. Udah lama ya, berarti udah 2 tahun dong. Awalnya, Bapak Febri hanya sebagai distributor yang memasarkan produk pengrajin lokal di wilayah setempat. Jadi gitu ya. Nah, tapi karena permintaan dari pasar semakin membludak dan bervariasi, akhirnya Bapak Febri berinisiatif membuat usaha industri kayu sendiri dengan nama Kanaya. Jadi nih sahabat, ternyata nama Kanaya ini diambil dari nama anaknya yang kedua. Romantis banget ya sahabat. Nah sahabat, tujuan Bapak Febri mendirikan usaha ini supaya pengrajin-pengrajin kayu setempat ini semakin sejahtera. Buktinya, yang dulunya hanya 5 orang pengrajin, industri kayu Kanaya kini mampu mempekerjakan 20 pengrajin. Banyak ya sekarang karyawannya, wah hebat. Industri kayu Kanaya memproduksi berbagai macam peralatan rumah tangga. Di antaranya pasah bawang merah, pasah daging, telenan keripik, telenan pundak, nampan kayu, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Banyak banget. Uniknya, industri kayu Kanaya juga menerima pesanan custom. Pesanan custom apa sih? Maksudnya di sini, industri kayu Kanaya itu juga menerima pesanan custom produk loh sahabat. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan permintaan pasar. Wah, banyak sekali ya Pak ternyata produk dari industri kayu Kanaya ini. Oh ya Pak, sebelum kita lanjut untuk mengetahui macam-macam produk di sini, saya ingin tahu dulu, boleh nggak Bapak berkenalan dulu? Pemirsa nih. Iya Mbak, perkenalkan nama saya Febri Bagus, alamatnya di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Alamatnya sendiri Pak, alamat usahanya sendiri? Alamatnya sama dengan alamat tempat tinggal kita di desa. Alamat lengkapnya di Dusun Kerajaan RT 4 RW 2, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Oh iya Pak, di sini kan saya lihat ada beragam perabot ya? Iya Mbak. Ya, macam-macam banget. Nah, dari sekian banyak produk ini sendiri Pak, yang paling best seller itu yang mana sih? Yang paling best seller ini Mbak, talenan yang paling diminati konsumen. Oh iya. Kenapa sih Pak? Menurut Bapak ini bisa yang paling best seller itu karena apa? Mungkin gini Mbak, ini kan yang di pasar itu kan banyak macam talenan.
Nah, ini bisa fungsional, bisa untuk di pasar, nyacah daging di pasar sama di rumah tangga. Mungkin alasannya seperti itulah kenapa paling diminati orang. Jadi bisa fungsional, bisa mengkondisikan tempatnya lah, intinya bisa dikondisikan. Oh iya Pak, untuk jenis-jenis produk yang dijual di industri kayu Kanaya ini ada apa aja sih Pak jenis-jenisnya? Banyak Mbak, mulai talenan, nampan kayu, tempat pisau, pasah keripik, pasah brambang, sama rak mangkok, rak piring, dan juga kita bisa custom. Contohnya ini Mbak, ini kemarin custom dari daerah Surabaya. Konsumen saya di Surabaya ini mintanya talenan seperti ini. Ini memang yang produksi cuma di kita, yang lain belum produksi lah. Jadi yang diminta dari konsumen Surabaya memang customnya warnanya seperti ini. Ini memang laminasi, ya laminasi sambungan, bukan asli warna kayunya seperti itu. Ya Pak, saya boleh tanya nggak? Ini kan Iya. menarik banget. Tadi Bapak kan menjelaskan bahwa ini kan hasil laminasi ya? Iya, laminasi. Ya. Nah itu proses pembuatannya sendiri itu seperti apa sih Pak? Singkatnya lah. Prosesnya ya dibuat ukuran seperti ini Mbak, dibuat ukuran, nanti dilem gitu ya, dilem terus dipres, habis itu didiamkan. Kalau lemnya banyak seperti ini, didiamkan mungkin 1 hari baru bisa dihaluskan lah, bisa dihaluskan. Prosesnya agak lama memang, soalnya kan kalau enggak kering bener bisa lepas dia. Gitu. Iya, ini enaknya dipanggil Pak Febri apa Mas Febri ini? Ini Mas saya Mbak, biar kelihatan muda. Oh iya, oke. Saya panggil Mas aja ya Mas Siap, Febri. iya. Ini produknya kan banyak banget ya. Gak Iya. mungkin dari satu produk ke produk lain harganya sama. Nah, boleh nggak coba. diperkenalkan dulu? Ini produk ini harganya berapa gitu loh Pak? Oh, nggih. Iya. Untuk talenan daging sendiri yang kita bestseller dulu ya, itu akan ada beberapa ukuran lah, ada 6 ukuran kalau nggak salah. Itu ring harganya mulai dari 12.000 sampai 28.000. Itu untuk nampan kayu itu 28 sampai 35. Tempat pisau ini 20-an ribu lah. Kalau pasah seperti ini, pasah keripik, pasah brambang, sekitar 10-an ribu ke atas dikit lah, di bawah 15.000. Kalau custom ini memang kita nego dulu sama yang minta customer. Jadi ini memang kita tidak bisa sebutkan ring harganya, Iya. soalnya kan ini custom. Berarti ini produk yang spesial ya Pak? Iya. Iya. Kemudian ini Itu juga sama custom. custom juga. Iya, custom juga. Ini Pak, ini fungsinya untuk apa ya Pak ya? Kok menarik banget bentuknya Itu kayak gini? rak mangkok. Rak mangkok. Iya, rak mangkok. Jadi mangkoknya ditidurkan itu loh Mbak. Oke. Dan ini memang sudah kita coba dulu. Untuk ukuran lebarnya ini memang sudah kita, sebelum kita jual di pasar itu pasti ada quality controlnya. Iya. Quality controlnya. Jadi ini bisa pas atau enggak, itu pasti kita coba dulu lah sebelum kita pasarkan di luar. Tuh. Menarik ya Pak ya? Oh iya Pak, kalau boleh tahu ini Pak, omset penjualan dari industri kayu Kanaya ini bisa sampai berapa sih Pak? Untuk setiap bulan, alhamdulillah kurang lebih 100 Mbak. Untuk semuanya ya Mbak, ini semua all product itu omsetnya mungkin satu bulannya 100 lah. Omsetnya. Kalau pengrajin itu kan, ini cerita sedikit ya Mbak. Iya, Cerita sedikit. boleh. Silakan Pak. Kalau pengrajin itu kan produsen lah. Untuk produsen itu kita ngambil margin itu enggak bisa lebih dari 10%. Itu cuma 5% sampai 8% lah. Jadi kalau omset memang begitu, tapi kayak ya alhamdulillah bisa nyukupi lah. Jadi begini sahabat web,
Industri kayu kanaya ini sendiri punya berbagai macam produk yang sebenarnya ada teman-teman ini loh. Nah, untuk jangkauan pasarnya sendiri Pak, pemasarannya udah sampai mana sih? Sumatera ada, kita ada di Palembang, Riau sama Batam. Untuk Riau-nya kan baru sama Batam. Untuk Kalimantan kita ada di Banjar sama Samarinda. Untuk Sulawesi kita Kendari sama Makassar. Dan satu lagi di Papua. Untuk pasar lokalnya Surabaya, Mbak. Berarti udah hampir seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Itu dulu juga ketok tular, Mbak. Ketok tular. Jadi dari satu customer kita sudah syuting 1 tahun 2 tahunan lah. Pada akhirnya diperkenalkan gitu. Dan sampai alhamdulillah sampai hampir seluruh Indonesia. Udah hampir seluruh Indonesia ya Pak. Oh ya Pak, kalau boleh tahu, kalau andaikan nih untuk memudahkan customer memesan produknya Bapak, bisa melalui apa saja sih Pak? Kita bisa datang langsung ke sini ke alamat rumah di Dusun Kerajaan RT 4 RW 2 Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk kontak personnya kita ada nomor telepon 0858 5527 3448 sama satu lagi 0858 5950 5448. Ada 2 nomor, itu nomor istri saya sama saya sendiri. Pak, ini tadi kan kita udah berbicara mengenai jenis-jenis produk di industri kanaya ya. Okay. Saya ingin tahu banget nih, kira-kira sejarah berdirinya industri ini tuh seperti apa? Sejak tahun berapa? Oh, okay. Kalau kanaya masih baru, Mbak. Kalau kanaya itu masih 2022 bulan Juni, kurang lebih 2 tahun inilah. Tapi kan itu dulunya, ini cerita dulu lah, cerita. Awal mulanya kan saya produksi cobek batu dengan bendera Cahaya Batu Alam. Cahaya Batu Alam. Pada akhirnya customer itu suruh membuatkan pasak bawang, terus macam-macam talenan, terus talenan dagingnya juga. Terus dulu kita menggandeng pengrajin, dan pada akhirnya booming waktu itu tahun 2019 awal corona sampai corona itu booming, malah boomingnya. Nah, itu pengrajin angkat tangan, tidak kualan memenuhi pesanan. Jadi kita putuskan untuk produksi sendiri tahun 2022 bulan Juni kalau nggak salah. Nah, terus untuk pemasarannya juga ikut di Cahaya Batu Alam. Untuk kanaya sendiri ini memang merek untuk anak saya yang kedua, kanaya gitu. Itu jadi sampai sekarang alhamdulillah. Oh ya Pak, untuk industri kayu kanaya ini kan merupakan salah satu UMKM andalan dari Desa Bendungan. Iya. Nah, produknya juga kan udah banyak. Iya. Nah, kira-kira Pak, kelebihan lah, keunikan atau yang spesial istimewa dari industri kayu kanaya ini dibandingkan dengan industri serupa itu apa sih? Iya. Utamanya pertama kita prosesnya ada quality controlnya. Mungkin di tempat lain juga ada quality control. Cuma di kita itu finishingnya, Mbak. Kita finishingnya pakai, untuk yang pelitur seperti ini kita pakai melamin. Jadi ada tahan goresnya lah. Untuk yang tidak natural seperti itu kita pakai amplas paling halus, Mbak. Yang kurang lebih 240 lah. Jadi memang kita saingannya di kualitas. Kan sekarang banyak pesaing baru lah. Kalau ini kan mudah dijiplak, produk ini kan mudah dijiplak. Nah, kita persaingannya ada di kualitasnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pelanggan itu tetap menghubungi saya, tetap minta lah. Itu dan
belum sampai bisa nyetok barang sudah kewalahan lah intinya. Nah, sahabat UMKM, yuk kita intip bagaimana proses pembuatan salah satu produk bestseller dari industri kayu kanaya ini. Yuk. Pertama-tama, papan kayu yang sudah ada disiapkan, dihaluskan, dan diukur sesuai ketebalan yang diinginkan. Kemudian, kayu yang sudah halus tersebut dibentuk pola sesuai produk yang ingin dibuat. Kali ini kita akan membuat telenan pizza. Maka pola yang dibentuk harus sesuai dengan bentuk telenan pizza yang sebelumnya telah disiapkan lah sahabat. Nah, setelah pola terbentuk, papan panjang dipotong menjadi lebih kecil dengan membagi dua pola di setiap potongan papan supaya proses pemotongan pola lebih mudah. Selanjutnya, papan-papan kecil itu dipotong sesuai bentuk garis lengkung yang sudah ada lah sahabat. Potongnya juga harus hati-hati dan konsentrasi ya sahabat. Kalau enggak nanti tidak bisa dipakai atau malah tangan kita yang dipotong. Aduh, ngeri ya kalau tangan kita terpotong sahabat. Kan serem banget Setelah proses pemotongan selesai, mulai dari ini terlihat nih bentuk telenannya seperti apa. Jika sudah di tahapan ini, Pak Febri biasa menyebutnya sebagai barang atau produk setengah jadi. Hore, ye. Nah, setelah itu, telenan-telenan setengah jadi ini langsung diproses ke tahap penghalusan lagi. Penghalusan kali ini bertujuan untuk meratakan tekstur kayu yang mungkin masih kasar setelah pemotongan sebelumnya. Proses penghalusan sekaligus menyempurnakan pola yang mungkin sebelumnya belum terbentuk dengan baik loh sahabat. Supaya apa? Ya supaya semua telenan berukuran sama persis. Kan gak lucu ya kalau antara telenan satu sama telenan yang lain ukurannya beda. Nah, setelah telenan-telenan tadi sudah melalui tahapan penghalusan kedua, maka telenan tersebut sudah dapat dinyatakan siap di packing dan dikirimkan ke pelanggan. Di proses packing sendiri, telenan-telenan tadi dibungkus plastik supaya lebih steril dari debu dan diberi tag brand. Oh iya sobat, sebelum di packing jangan lupa tiap produk dilap sampai bersih dari debu ya. Supaya apa? Ya supaya cantik lah. Selain produk tadi sahabat ragam, industri kanaya juga memiliki banyak produk lain yang juga sangat diminati di pasaran. Salah satunya yaitu nampan kayu. Yuk kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Sebenarnya sahabat, proses pembuatan nampan kayu ini kurang lebih sama dengan proses pembuatan telenan pizza. Namun, ada beberapa tahapan yang berbeda. Biar lebih jelas, kita lihat rincian prosesnya aja yuk. Pertama-tama, papan kayu yang sudah ada disiapkan, dihaluskan, dan diukur sesuai ketebalan yang diinginkan. Kemudian, papan kayu tadi digambar pola sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk kerajinan nampan kayu ini akan ada dua pola. Pertama, yaitu pola bentuk kotak sebagai alas dan pola untuk pegangan nampan sahabat. Setelah papan kayu tadi dibentuk pola, nah waktunya masuk ke tahapan pemotongan sahabat. Pola-pola yang sudah terbentuk tadi dipotong sesuai bentuk lengkungannya ya sahabat. Jangan lupa hati-hati dan konsentrasi ya. Kemudian
Potongan pola-pola tadi diarahkan ke tahapan penghalusan lagi sahabat. Sama seperti sebelumnya, penghalusan ini bertujuan untuk semakin menyempurnakan pola akibat proses pemotongan sebelumnya sahabat. Pola-pola tadi selanjutnya dipaku dengan mesin khusus untuk menyatukan rangka supaya lebih sempurna. Proses pemakuan ini pakai mesin biar prosesnya lebih cepat sahabat. Jadi bisa cepat selesai sahabat. Kemudian bentuk setengah jadi papan kayu tadi ditambal ya sahabat. Penambalan ini wajib banget dilakuin biar bagian kayu yang bolong-bolong kecil bisa lebih sempurna. Selain itu, proses penambalan ini juga biar bekas paku sebelumnya bisa tertutup sahabat. Jadi seolah-olah kayu-kayu tadi tertempel karena lem, padahal ditempel pakai paku. Proses penambalan ini kurang lebih butuh waktu 5 menit untuk benar-benar membuat lem tertempel sempurna sahabat. Setelah itu kita masuk ke tahapan terakhir sahabat, yaitu proses finishing. Proses finishing kali ini yaitu berupa pengecatan atau pemberian pelitur. Proses ini dilakukan supaya warna asli kayu dapat lebih keluar sehingga nampan kayu lebih mengkilat dan terlihat mewah. Oh iya, kalau proses pelitur sudah selesai, jangan lupa dijemur ya sahabat. Gak usah lama-lama, 2 jam saja cukup untuk membuat warna menyerap sempurna. Nah, kalau nampan kayu tadi sudah kering sempurna, langsung angkat saja sahabat. Terus langsung di packing. Packing nampan kayu juga agak spesial nih sahabat. Nampan kayu diberi logo, kemudian dimasukkan plastik. Setelah itu plastik ini di blower biar lebih steril dan kokoh. Baik sahabat ragam UMKM, kita tadi telah masuk dan melihat industri kayu Kanaya. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira apa harapan Bapak Kades mengenai industri kayu Kanaya ini beserta UMKM di Desa Bendungan ini sendiri? Ya, berkaitan dengan UMKM Kanaya ini, tentunya pemerintah Desa Bendungan berharap ini terus berkembang dan maju. Kita harapkan seperti itu, karena kita melihat ini bagian dari pemberdayaan untuk masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan bahwa satu usaha ini tentunya berharap untuk yang memiliki perusahaan ini tentu akan bisa menghasilkan satu omset yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa mampu menyerap tenaga kerja. Yang kita ketahui saat ini sudah ada 20 tenaga kerja yang bisa dipekerjakan, sehingga mereka tenaga kerja ini akan bisa mendapatkan satu upah dan mereka juga akan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan tentunya harapan mereka akan menjadi sejahtera, kan seperti itu. Nah, untuk harapan kita, ya kita berkeinginan UMKM yang ada di Desa Bendungan, terutama untuk Kanaya ini justru nanti akan bisa mengembangkan sayapnya. Artinya dia bisa untuk jenis industrinya ini, jenis-jenisnya akan bertambah banyak. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalaupun nanti ini pasarnya masih di dalam negeri, syukur bagi bisa ke luar negeri, sehingga hasil ini akan lebih berdaya untuk yang memiliki dan berdaya untuk masyarakat. Saya beserta kru pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ragam UMKM selanjutnya.